Shalom sahabat Petra dimanapun berada. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bagaimana kabar sahabat Petra di pagi hari ini? Mungkin saat ini sudah ada yang berkemas-kemas hendak berkegiatan, atau mungkin sudah ada di perjalanan, atau ada juga di antara kita yang masih di rumah karena baru bangun tidur. Apapun yang sedang kita jalani, sedang kita lakukan, sedang kita rasakan, kiranya tidak mengurangi sukacita kita karena berkat Tuhan yang selalu Tuhan alirkan di sepanjang hidup kita. Pagi ini sahabat Petra, hari Selasa, tanggal 6 September 2022, Embun Pagi kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Mari kita akan menyegarkan diri kita sejenak dengan merenungkan firman Tuhan, agar seharian ini kita dibekali untuk menjadi murid Kristus yang semakin baik. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa memohon terang hikmat Tuhan. Segala puji dan sembah kami naikkan kepadamu Tuhan, karena memang hanya Engkaulah yang layak untuk kami puji. Engkau yang mencipta kami, Engkau yang menuntun kami, memperlengkapi kami, dan menemani kami di sepanjang langkah kehidupan. Engkau pun jugalah yang telah membersamai istirahat kami semalam dan pagi ini, di hari yang baru, Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bangun, menikmati hari baru dan menjalaninya. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami memerlukan semangat dan kekuatan untuk menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup kami. Karena itu saat ini kami datang memohon penguatan dan hikmat dari Tuhan melalui sabda Tuhan. Kiranya nanti apa yang kami dengarkan sungguh dapat kami hayati dan dapat kami jadikan pelita dalam kami menjalani hidup pemberian Tuhan. Roh Kudus berkarya atas kami memberikan hikmat. Roh Kudus yang akan menjauhkan kami dari segala gangguan, dan Roh Kudus jugalah yang akan menuntun kami, supaya akhirnya nanti apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menetap dalam hati kami. Kiranya Tuhan berkati sarana yang kami gunakan untuk acara Embun Pagi ini, dan kami berserah memohon berkat di dalam Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan bacaan firman dari hari kemarin. Yang saat ini kita akan simak adalah dari Kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 5 dan ayat 6. Kejadian pasal 3, ayat 5 dan ayat 6, saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik
dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika kita perhatikan, mulai dari kemarin kita membahas, mengupas mengenai peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa yang menyajikan siasat dari si iblis yang membuat manusia mengingkari kebaikan Allah, mengingkari kebenaran Allah. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana iblis bersiasat mendorong manusia untuk mengingkari keberbedaan Allah. Inilah yang akan menjadi tema kita pagi ini, mengingkari keberbedaan Allah. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita masih ingat bagaimana rangkaian cerita ketika Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Setelah Tuhan menciptakan berbagai benda dan makhluk, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Allah kemudian berfirman kepada manusia di Taman Eden. Kita tahu semua bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Artinya, dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling serupa, yang paling mirip dengan Allah. Manusia memiliki perasaan, memiliki pikiran untuk memahami, untuk memiliki kehendak atau keinginan, untuk menimbang-nimbang dan juga untuk menentukan sikap. Tetapi walaupun manusia diciptakan menurut gambar Allah, mirip dengan Allah, kesamaan ini tidak menjadikan manusia sama persis seperti Allah. Manusia tidak bisa untuk menjadi sama persis dengan Allah, bagaimanapun itu. Manusia tetap berbeda. Manusia adalah ciptaan Allah yang menciptakan. Manusia ada karena Allah yang membuatnya ada. Jadi hidup manusia bergantung kepada Allah. Dan semua makhluk pun demikian. Bergantung kepada Allah sebagai sang pencipta dan pemelihara. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa Kejadian pasalnya yang ketiga, iblis memakai hal ini untuk mendorong manusia memberontak. Sebenarnya Allah berpesan kepada Adam dan Hawa demikian. Semua pohon dalam taman ini
boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Anak kalimat yang terakhir mengatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi kemudian pesan Allah ini agak sedikit disingkirkan, agak sedikit dibelokkan oleh iblis, dan iblis berkata kepada manusia, tetapi Allah mengetahui, di ayatnya yang kelima tadi, Kejadian. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau tadi Tuhan mengatakan kalau kamu memakannya kamu akan mati, iblis berkata kalau kamu memakannya kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Hal ini digunakan oleh iblis untuk mencobai manusia. Dan pada akhirnya, ketika kita membaca di ayat ke-6, Hawa mulai tertarik, Hawa mengambil buah itu, memakannya, dan memberikan kepada Adam. Mereka jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa mereka harus terus-menerus dalam keadaan rendah dan selalu bergantung kepada Allah? Kenapa mereka tidak boleh mencoba meraih kebebasan dan menjadi setara dengan Allah? Mereka tidak akan mati. Mereka justru akan menjadi seperti Allah. Ini yang ada di dalam pemahaman Adam dan Hawa. Inilah sahabat Petra, hakikat dosa. Dosa tidak mau membiarkan Allah sebagai Allah. Menolak mengakui keberbedaan Allah dan ketergantungan kita yang terus-menerus kepada Allah. Dosa adalah pemberontakan terhadap otoritas unik Allah. Dan dosa juga merupakan upaya untuk mengilahikan diri sendiri, membuat kita sejajar dengan Allah. Padahal pada kenyataannya jauh Allah dengan manusia. Seringkali dalam kehidupan saat ini kita pun digoda dengan hal yang serupa, sahabat Petra. Kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk dapat merasa, untuk dapat berpikir dengan harapan, dengan kehendak bebas yang kita miliki ini, kita tetap sadar diri bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang memang tidak bisa melepaskan diri dari kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita ini memang diciptakan serupa, segambar, tapi tidak sama persis dengan Tuhan. Sebagai contoh, di dalam Kejadian, Tuhan memberi mandat kepada manusia untuk menguasai bumi. Ini pun seringkali dijadikan iblis sebagai siasat untuk membuat manusia merasa menjadi penguasa yang tanpa hikmat dan semena-mena. Manusia kemudian berlomba-lomba mengeksploitasi kekayaan alam tanpa melakukan pembaharuan sumber daya. Dengan alasan, kan saya sudah diberi mandat untuk berkuasa seperti Allah. Allah sendiri kok yang memberikan mandat itu di dalam kitab Kejadian. Kita menjadi orang yang konsumtif tanpa mempertimbangkan seberapa banyak sampah yang kita hasilkan, seberapa rusaknya alam karena sampah-sampah itu,
sisa makanan yang menggunung, sampah plastik yang tidak dapat terurai, sampah elektronik yang semakin banyak, sampah pakaian yang semakin hari semakin menggunung karena budaya konsumtif dan yang lainnya. Sehingga alam kita semakin lama menjadi semakin rusak. Ini pun salah satu contoh bagaimana iblis bersiasat sehingga kita mengingkari keberbedaan kita dengan Allah. Sahabat Petra yang terkasih, kita memang diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi jangan lupa, kita adalah ciptaan Allah. Kita tidak dapat menyamai Allah. Mari kita sadari dan hayati, sehingga kita tidak lengah ketika iblis bersiasat untuk menggoda kita mensejajarkan diri dengan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan dalam embun pagi hari ini. Dan mari sahabat Petra, kita kembali memohon hikmat dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjalankan firman ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa Surgawi, karena firman-Mu pada hari ini yang kembali mengingatkan kami, bahwa walaupun kami diciptakan segambar dengan Tuhan, tetapi kami tidak mungkin dan tidak bisa menyamai Engkau sebagai Sang Pencipta kami yang berkuasa, yang kudus, dan yang mulia. Oleh karena itu, ya Allah, mampukan kami untuk sadar diri. Mampukan kami untuk memahami diri bahwa kami adalah ciptaan dan Engkau adalah Sang Pencipta. Mampukan kami untuk menyadari diri bahwa kami hidup bergantung kepadamu Sang Pemelihara kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami, supaya kami tidak tergoda dengan siasat iblis yang ingin menjatuhkan kami untuk mensejajarkan diri denganmu. Mampukan kami Tuhan dengan terang hikmat-Mu, supaya kami dapat menimbang dan dapat memutuskan, dapat bersikap dengan baik tanpa jatuh ke dalam dosa. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan atas penguatan dan penyegaran melalui firman-Mu. Dan kami juga memohon berkat-Mu untuk aktivitas yang akan kami jalani hari ini. Bagi kami anak-anak Tuhan yang akan bersekolah, berkuliah, Tuhan berkati, supaya kami dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dapat mengasah keterampilan kami sebanyak-banyaknya untuk bekal masa depan kami. Kami yang bekerja Tuhan berkati, supaya kami dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur, dengan penuh rasa syukur, karena pekerjaan dan usaha yang kami lakukan adalah juga berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kami yang beraktivitas hari ini dengan berbagai aktivitas kami dan juga pelayanan kami. Kiranya melalui pekerjaan, aktivitas, pelayanan kami ini, kami semakin diteguhkan untuk menjadi anak-anak Allah yang lebih dewasa, yang hidup kami semakin seturut kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan dari pagi ini hingga malam hari nanti. Kami percayakan kesehatan kami kepadamu, kami percayakan keluarga kami dimanapun berada ke dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan, supaya kami semua dapat selalu bersyukur menjalani hari-hari Tuhan. Dan kami juga menyadari Tuhan bahwa kami manusia yang lemah, sering terjatuh dalam dosa, karena itu dalam kasih kami memohon pengampunan Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan dan satukan di dalam nama
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, Embun Pagi di hari Selasa 6 September 2022. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sehat. Saya Pendeta Hesti Murwasari mohon diri, Tuhan memberkati.